Nah, Pak Prabowo kemarin menyampaikan pidato yang menarik tentang demokrasi, wabil khusus sebetulnya pemilu ya, karena dia sempat mengatakan saya mengikuti pemilu sudah 5 kali gitu. Dan pada saat menyampaikan pidato itu saya membagi pidato itu menjadi dua hal sih, curhatan ya, dan satu lagi harapan. Beliau menyampaikan tuh dalam curhatannya itu bahwa demokrasi sangat melelahkan, sangat berantakan, dan sangat mahal. Sementara dalam harapannya dia mengatakan bahwa tetap saja kita belum puas gitu ya, walaupun demokrasi itu sudah melelahkan, berantakan, dan mahal. Dia menambahkan masih ada ruang untuk perbaikan. Nah, ini hal positif, harapan yang menurut saya perlu diapresiasi. Nah, kalau tentang curhatan tadi, melelahkan, jelas demokrasi di Indonesia melelahkan karena itu berlangsung terus tuh, nggak ada henti-hentinya. Bahkan kemarin kita baru selesai pemilu 2024, ini akan datang quote and quote ya, seperti pemilu nasional lagi, pilkada serentak di November 2024 kalau saya tidak salah. Nah, pemilu, kenapa seperti pemilu nasional? Karena kan ini serentak di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota untuk memilih kepala-kepala daerah nih. Ya jelas saja karena ada lagi ya pasti melelahkan. Nah, tapi menurut saya salah satu solusinya adalah dengan membuka ruang sebesar-besarnya gitu dalam demokrasi supaya tidak melelahkan. Maksudnya adalah misalnya tentang kebebasan berpendapat ya. Nah, itu tidak perlu dibatasi. Kalau perlu dibatasi itu jadi melelahkan karena akhirnya sibuk untuk menjaga batasan-batasan itu gitu. Melakukan kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan pembatasan-pembatasan. Tapi kalau itu dibiarkan begitu saja, terbuka, ya tentunya tidak melelahkan ya. Kemudian demokrasi sangat berantakan. Nah, ini menarik karena menurut saya ini menjadi hal introspeksi juga buat Pak Prabowo nanti pada saat misalnya nanti pemilu diumumkan oleh KPU dia pemenang pilpresnya, maka dia akan menjadi salah satu organizer dari pemilu. Artinya berantakan mungkin karena organizernya belum maksimal. Jadi dia ada kesempatan untuk memperbaiki itu. Kemudian mahal ya, jelas saja mahal karena demokrasi itu kan one man one vote. Kalau mau murah diputuskannya bukan 200-an juta orang memutuskan, ini hanya 1-2 saja. Tapi ya jangan begitu, karena kita sudah memutuskan demokrasi, maka kita harus mengakui bahwa demokrasi itu memang mahal. Gitu. Nah, sebetulnya tentang demokrasi, selama demokrasi ini tidak dimodifikasi atau dimodif-modif ya, dibiarin gitu aja, ya ini jalan ini demokrasi dengan baik dan tidak melelahkan, tidak berantakan juga, dan tidak mahal. Jadi maksudnya daulat atas suara misalnya ya, kan setiap warga negara berdaulat atas suara. Nah, itu suara berdaulatnya warga itu jangan diganggu-ganggu dengan iming-iming transaksi misalnya ya. Jadi ya dibiarkan begitu saja. Ya sama lah kalau misalnya kita beli motor gitu ya, kendaraan bermotor, motor lah misalnya. Itu kan waktu kita memiliki motor itu, ya dia pasti bisa berjalan dengan seperti biasa. Tapi kalau kemudian mau dimodif, ya jalan, tapi ya pasti lebih mahal. Sehingga menurut saya ada baiknya demokrasi kemudian memang ditempatkan pada realnya untuk berjalan dengan semestinya. Nah, yang menarik tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa kita tetap tidak puas. Jadi artinya memang ada room, ya itu ada ruang untuk perbaikan. Itu menurut saya Pak Prabowo menyatakannya dengan baik sekali gitu. Tapi saya berpesan juga, jangan kemudian ruang perbaikan ini menjadi pembatasan-pembatasan. Nah, ini yang nggak tepat gitu. Pasti akan lebih melelahkan, pasti akan lebih berantakan, dan pasti akan lebih mahal kalau ruang perbaikannya dibuat menjadi pembatasan-pembatasan. Jadi itu sih menurut saya, demokrasi letakkan saja pada jalannya.
sehingga tidak melelahkan, tidak berantakan, dan tidak mahal. Jadi demokrasinya tidak perlu dimodifikasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, room untuk perbaikan terhadap demokrasi tadi jangan kemudian diartikan menjadi ruang untuk pembatasan. Jadi itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.